Yahoo minasan, welcome again with Mr. K di sini. Kali ini konten Hunter x Hunter Observation bakalan kembali guys, ngebahas tentang pemimpin dari kelompok Genei Ryodan yang punya kemampuan nen yang juga sangat menarik untuk dibahas. So, without ngeteng long again, kita langsung gaskan aja ke kontennya ke. Monggo, enjoy konten yang telah lama hilang ini. Hunter x Hunter Observation. Chrollo Lucifer atau yang kita kenal sebagai pemimpin dari sebuah kelompok bernama Genei Ryodan lahir di sebuah kota bernama Meteor City yang merupakan sebuah kota buangan di mana apapun termasuk manusia bisa dibuang ke kota itu. Namun sedihnya untuk orang-orang yang dibuang ke kota Meteor, mereka gak bakal terdaftar sebagai warga negara manapun karena keberadaan mereka ya sangat gak dianggap. Nah, dari sebuah kota buangan itu, Chrollo Lucifer bersama 6 orang lainnya yang juga lahir di Meteor City akhirnya memutuskan untuk membuat kelompok Genei Ryodan dan mengibaratkan kelompok tersebut sebagai seekor laba-laba. Chrollo mengatakan kalau dialah yang akan menjadi kepalanya dan sisanya menjadi kakinya. Well, Chrollo juga bilang kalau sudah jadi hukum alam jika sebuah kaki akan mengikuti kepalanya. Namun ya, bagi Chrollo semua itu hanyalah sebatas jalur perintah. Sehingga mereka hanya wajib mendengarkan perintahnya Chrollo saja, tapi hal tersebut tidak berlaku untuk kehidupan atau kematiannya. Bagi Chrollo, kelompok Genei Ryodan ini lebih dari segalanya, makanya ya, daripada harus berkorban hanya untuk dirinya, Chrollo menganggap kalau dirinya mati, maka yang lainnya bisa menggantikan dirinya sebagai kepala dari kelompok tersebut. Maka dari itu Chrollo menyimpulkan bahwa meski para bawahannya diumpamakan sebagai kaki, tapi tetaplah ada situasi di mana kaki itu bisa lebih penting daripada kepala. Jadi simpelnya guys, peraturan yang dibuat oleh Chrollo adalah perintahnya lah yang diutamakan, namun keselamatan nyawanya bukanlah yang utama. Karena baginya tujuan dibuatnya kelompok Genei Ryodan bukanlah untuk menyelamatkan nyawanya, namun untuk keberlangsungan kelompoknya atau laba-laba itu sendiri. Nah, omongan dari Chrollo ini bukanlah cuma sebuah omongan saja ya, atau omong kosong lah. Soalnya kita juga pernah diperlihatkan suatu momen di mana Chrollo memang tidak mementingkan keselamatan dirinya. Bahkan Chrollo seperti tidak takut akan yang namanya kematian. Ya, momen tersebut adalah saat momen Chrollo berhasil ditangkap oleh Kurapika. Lalu Melody yang mendengarkan detak jantung dari Chrollo mengatakan kalau Chrollo gak khawatir ataupun takut akan yang namanya kematian. Karena anehnya dia bisa menerima kematiannya sendiri, meski Melody tahu kalau Chrollo hidup bersama dengan yang namanya kematian setiap harinya. Atau maksudnya ya, hidup Chrollo selalu dipenuhi dengan yang namanya bahaya, di mana kematian bisa datang kapanpun. Namun tetap saja detak jantung dari Chrollo membuat Melody ketakutan hingga membuatnya tidak mau mendengarkan detak jantung dari Chrollo lagi. Jadi dari momen itu aja udah mencerminkan kalau omongan dari Chrollo Lucifer tentang jangan mementingkan nyawanya adalah sebuah kebenaran yang absolut. Terus satu lagi yang menarik dari kelompok Genei Ryodan ya, adalah mereka punya peraturan untuk tidak boleh bertarung secara serius selama mereka masih menjadi bagian dari kelompok. Makanya ya, saat salah satu dari anggota Genei Ryodan berdebat atau berbeda pendapat, mereka akan menggunakan sebuah koin untuk memutuskan. Ya, yang menarik dari Chrollo Lucifer bukan hanya tentang dialah pemimpin sekaligus orang yang membuat Genei Ryodan. Kekuatan nen miliknya yang masuk ke jenis spesialis juga ya, menjadi salah satu hal menarik dari karakter yang cool ini. Seperti yang kita tahu, Chrollo memiliki kemampuan di mana dia bisa mencuri kemampuan nen orang lain. Memang terdengar seperti kekuatan yang sangat overpower bukan? Tapi nyatanya di dunia Hunter x Hunter semua udah disusun oleh Togashi Sensei agar tidak ada kekuatan yang menjamin seseorang bisa memenangkan pertempuran. Bahkan kakek dari Killua aja mengakui kalau kekuatan milik Chrollo merupakan kekuatan yang sangat mengancam, apalagi jika Chrollo bisa menggunakan semua kekuatan nen yang dicurinya. Namun dengan segudang pengalamannya, kakek Killua bisa tahu kalau pasti ada sebuah resiko untuk mengambil nen seseorang. Jadi, meski ada seseorang yang memiliki sebuah teknik yang sangat kuat, pasti ada kekurangan dari kemampuan tersebut. Dan kakek Killua pun menebak salah satu kekurangan dari kemampuan mencuri nen milik Chrollo Lucifer adalah adanya kondisi di mana Chrollo harus memenuhi 4 atau 5 persyaratan sebelum dirinya bisa mencuri nen orang lain. Nah, mendengar perkataan dari kakek Killua, Chrollo pun terpukau karena tebakan dari kakek Killua memanglah benar. Ada 4 kondisi yang harus dipenuhi oleh Chrollo sebelum dirinya bisa mencuri nen seseorang. Kondisi yang pertama guys, Chrollo harus menyaksikan dengan matanya sendiri kemampuan nen yang akan dicurinya. Lalu yang kedua, dia harus bertanya tentang kemampuan yang digunakan oleh targetnya tersebut. Sulitnya lagi gak cuma harus bertanya doang tentang kemampuan dari seseorang ya, si target juga harus menjawab pertanyaan itu. Ketiga, telapak tangan dari targetnya harus menyentuh cover dari buku Bandit Secret yang merupakan tempat Chrollo menyimpan semua kekuatan yang dia curi. Terakhir, semua kondisi tersebut harus diselesaikan oleh Chrollo dalam waktu 1 jam saja. Momen Chrollo mencuri kekuatan nen seseorang
sebenarnya pernah diperlihatkan sih saat Chrollo mencuri kemampuan milik Neon yang bisa membaca masa depan. Nah, dari momen itu kita bisa tahu kalau memang sulit bahkan untuk orang seperti Chrollo sekalipun untuk bisa mencuri kemampuan Nen seseorang dalam sebuah pertarungan. Makanya meski terkesan sebuah teknik yang kuat, kemampuan Nen milik Chrollo ini sebenarnya punya banyak kelemahan loh. Buktinya aja ya, saat ketemu orang kayak Zeno Zoldyck yang memiliki kemampuan berpikir sangat baik, ditambah pengalaman bertarung yang sangat banyak, Chrollo terbukti gak mampu nyuri kemampuan Nen milik kakek Killua. Bahkan kalau kita pikir-pikir kembali ya, kondisi yang kedua di mana target harus menjawab pertanyaan Chrollo mengenai kemampuannya aja udah sangat sulit dilakukan jika berhadapan dengan seorang hunter pro yang memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik. Misalnya aja nih, Chrollo ketemu musuh setingkat Killua yang memiliki tingkat kewaspadaan dan kemampuan berpikir cukup baik. Kayaknya bakalan sulit untuk ngebuat Killua mau menjawab pertanyaan dari Chrollo dengan apa adanya. Maka dari itu, Chrollo lebih mudah untuk mencuri kemampuan seseorang dengan cara memanipulasi mereka dan menipu mereka yang berarti ya, Chrollo melakukan hal tersebut bukanlah pada saat bertarung. Terus kelemahan lainnya dari kemampuan Nen milik Chrollo Lucifer adalah Chrollo harus memegang buku Bandit Script miliknya lalu membuka halaman yang menunjukkan kemampuan yang mau dia gunakan. Terus gak cuma sampai di situ saja ya, bahkan Chrollo harus memegang buku tersebut di tangan kanannya. Makanya pada awal-awal Chrollo hanya mampu menggunakan satu kemampuan pada satu waktu saja. Wow, kebayang kan betapa gak diuntungkannya Chrollo kalau dirinya harus bertarung hanya dengan satu tangan. Padahal sebenarnya kemampuan tangan kosong Chrollo juga gak main-main loh. Buktinya aja dia berhasil selamat 2 kali melawan Silva Zoldyck, terus bisa bertahan untuk gak mati melawan combo Silva Zoldyck dan Zeno Zoldyck. Meski akhirnya dia menggunakan pisau band miliknya yang terkenal memiliki racun mematikan di dalamnya. Meski terkesan sangat tidak diuntungkan akan kemampuan Nennya yang sangat ribet, namun ternyata Togashi Sensei sudah mempersiapkan cara untuk membuat kemampuan Nen milik Chrollo Lucifer tidak menjadi kemampuan yang sia-sia. Buktinya aja waktu sepakat bertarung dengan Hisoka di event arena, Chrollo ternyata sudah memiliki kemampuan baru bernama Double Fast yang merupakan sebuah kemampuan pembatas buku. Sehingga sekarang ya Chrollo mampu menggunakan 2 kemampuan Nen dalam satu waktu. Nah, cara kerja dari kemampuan pembatas buku tersebut, Chrollo hanya harus menyimpan pembatas buku di Bandit Script miliknya, lalu dia bisa menutup bukunya, namun kemampuan Nen yang ditandai tetap bisa digunakan. Makanya ya, kalau Chrollo mau menggunakan 2 kemampuan, dia hanya harus membuka halaman lainnya. Sementara halaman sebelumnya sudah ditandai oleh pembatas bukunya. Nah, selain kemampuan Nen miliknya, sebenarnya yang paling berbahaya dari Chrollo adalah cara berpikir yang sangat matang. Sehingga selalu memiliki rencana yang tersusun rapi. Contohnya aja ya, saat dia harus bertarung dengan 2 orang terkuat dari Zoldyck Family yang bisa aja menjadi momen terakhir bagi Chrollo. Tapi dengan tenangnya, ternyata dia sudah memikirkan rencana dengan menyewa Illumi untuk membunuh orang yang menyewa Zeno dan Silva. Selain itu, buat yang ngikutin manganya, pasti tahu juga kan strategi yang digunakan oleh Chrollo saat bertarung dengan Hisoka di event arena. 2 momen tersebut aja ya, udah jelas ngebuktiin kemampuan berpikir dan kepintaran Chrollo yang menjadi salah satu elemen penting di dunia Hunter x Hunter. Sayangnya meski Chrollo sudah berhasil mengupgrade kemampuan Nennya, masih ada satu kelemahan besar yaitu kemampuan yang sudah dicurinya bisa menghilang dari buku Bandit Script miliknya jika pengguna kemampuan tersebut mati. Jadi bisa dibayangkan Chrollo harus selalu berpikir untuk kombinasi baru dari setiap kemampuannya guys, karena gak ada yang tahu kapan pemilik skill yang sudah dicuri kemampuannya akan mati. Kapan? Matinya kapan sih orang-orang yang ada di Nen buku Bandit Script-nya? Oke, segitu aja buat konten Hunter x Hunter observation-nya ya. See you again next time. Adios, Milo. Stay safe everyone. Salam.